Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini mari kita mengawali hari kita dengan bersama-sama membangun relasi yang intim dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Sebelum kita lebih lanjut merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, makasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Kau berikan bagi setiap kami. Hari ini ya Tuhan, kami mau mengawali hari kami dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan ini sungguh-sungguh bisa memberikan kami kekuatan dan bisa menuntun kami menjalani hidup kami, menjalani hari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada setiap kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita renung-renungkan, hidup ini rasanya nano-nano. Kadang kita bisa merasakan manis, asin, asam, atau bahkan pahit. Hidup kalau misalnya rasanya manis itu kita katakan saat kita mengalami yang namanya happy. Mungkin karena usaha kita mendapat keuntungan yang besar. Mungkin juga karena kita sedang mengalami sukacita, mungkin baru menikah, mungkin baru memiliki anak, mungkin juga karena baru naik jabatan, mungkin juga karena kita baru sembuh dari sakit penyakit atau karena hal-hal yang lain. Tetapi hidup akan terasa asam atau bahkan pedas ketika kita sedang mengalami kekecewaan. Mungkin kita disakiti oleh istri kita, atau suami kita, atau sahabat kita, atau bahkan rekan kerja kita, dan lain sebagainya. Dan hidup bisa terasa pahit ketika mungkin kita mengalami kehilangan orang yang kita kasihi, atau karena hal-hal lain yang bisa menyebabkan kita merasakan pahitnya kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal-hal di dunia yang kita rasakan memang seperti itu. Kadang hidup terasa manis, kadang hidup terasa asam, kadang hidup terasa pahit, kadang hidup terasa pedas. Kalau kita sedang merasakan hidup yang manis, mungkin perasaan kita cenderung tenang, menjadi tenang, damai, dan sukacita, begitu. Tetapi kalau hidup ini sedang asam, sedang pahit, atau bahkan sedang pedas, mungkin tidak ada ketenangan di dalam hati kita. Tidak ada ketenangan di dalam pikiran kita. Tidak ada damai sejahtera dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
Apakah hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sedang mengalami ketenangan di dalam pikiran dan hati Bapak Ibu Saudara sekalian? Apakah ada damai sejahtera di dalam hati dan hidup Bapak Ibu Saudara hari-hari ini? Kalau melihat situasi dan kondisi Indonesia bahkan dunia hari-hari ini, mungkin kita berkata, bagaimana mungkin aku bisa tenang? Bagaimana mungkin bisa damai sejahtera? Masa seperti ini namanya hidup yang manis? Ya usaha aja susah, pemasukan berkurang. Bahkan ada yang harus dengan terpaksa dirumahkan tanpa digaji karena bos juga mengalami lemahnya ekonomi. Ibadah saja tidak boleh di gereja, harus dari masing-masing. Tidak bisa kumpul-kumpul dengan komunitas untuk jalan-jalan, menikmati alam atau menikmati hal-hal yang lain. Ya benar, itulah yang terjadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini di dalam Roma pasal yang kelima ayat 1 hingga ayat yang ke-10 memberikan satu alasan. Apa sih yang seharusnya membuat kita bisa merasakan damai sejahtera itu di dalam segala situasi dan kondisi? Bapak Ibu Saudara, jawabannya seharusnya adalah fakta bahwa kita ini, saya dan Bapak Ibu Saudara, adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang seharusnya membuat kita bisa mengalami damai sejahtera itu Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Ya karena kalau misalkan kita dibenarkan di dalam Kristus, itu artinya adalah kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian dideklarasikan sebagai orang-orang yang benar di hadapan Allah. Kita dideklarasikan sebagai orang yang benar di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat diri kita masing-masing dengan jujur, pasti kita merasa bahwa kita ini nggak layak dibilang sebagai orang yang benar, bukan? Ya, karena memang dalam banyak hal kita masih melakukan ketidakbenaran. Entah itu kita sengaja atau tidak kita sengaja sekalipun. Firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ketiga, di pasal sebelumnya Bapak Ibu Saudara bahkan mengatakan, tidak ada seorang pun yang benar di dunia ini. Seorang pun tidak ada Bapak Ibu Saudara. Mengapa bisa seperti itu? Ya itu karena dosa Bapak Ibu Saudara. Dosa membuat segala hal menjadi kacau balau. Dan kita tahu dengan jelas bahwa upah dosa adalah maut. Hukuman kekal, murka Allah. Itulah upah dosa. Hukuman kekal ini bukan seperti orang yang dihukum dari penjara selama beberapa tahun maka dia akan bebas. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kekal selama-lamanya, dihukum selama-lamanya. Tetapi syukur kepada Allah, oleh anugerah Tuhan yang besar, kita sekalian dibenarkan di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita dibenarkan, artinya kita selamat dari murkanya Tuhan. Kita selamat dari murkanya Allah di hari penghakiman terakhir nanti. Dari hukuman kekal tadi. Mengapa bisa selamat Bapak Ibu Saudara? Ya karena murkanya Allah tadi itu sudah ditimpakan kepada Yesus Kristus di kayu salib. Ketika Yesus mati untuk kita, orang-orang yang dikasihinya. Lalu mungkin kita bertanya, kapan pembenaran Tuhan atas kita itu terjadi? Apakah ketika kita berbuat baik? Apakah ketika kita rajin beribadah? Apakah ketika kita rajin berdoa? Apakah ketika kita rajin pelayanan? Atau apakah ketika kita memberikan persembahan yang banyak? Bukan Bapak Ibu Saudara. Perikop yang kita baca pada pagi hari ini menyatakan dengan jelas bahwa Kristus mati untuk membenarkan kita, menjadikan kita orang benar di hadapan Allah ketika kita masih lemah. Ketika kita sedang gak punya kekuatan untuk memiliki moralitas hidup yang baik, ketika kita nggak punya kemampuan untuk taat kepada perintah Tuhan, ketika kita masih durhaka, ketika kita masih menjadi seterunya Allah, artinya ketika kita masih menjadi musuh Allah, yaitu ketika kita masih berdosa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dasar pembenaran
yang kita terima di dalam Yesus Kristus itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi murni oleh anugerah yang besar dari Allah yang begitu mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui karya Kristus di Kalvari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang berdosa, jelas jalan hidup kita itu ya seharusnya mengalami upah dosa tadi, mengalami maut, mengalami hukuman kekal, menerima murka Allah. Itulah yang ditakutkan oleh banyak orang. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga pernah merasa takut akan mengalami hukuman kekal itu. Itulah yang membuat banyak orang menjadi khawatir dan gelisah dalam menjalani hidupnya. Tidak mengalami damai sejahtera dalam hati. Tetapi syukur kepada Allah, sekali lagi saya tekankan Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus kita yang berdosa, kita yang berdosa ini, baik saya maupun Bapak Ibu Saudara sekalian, yang sebenarnya tidak layak, diberi anugerah yang limpah dari Allah kita yang mengasihi kita. Melalui karya Kristus, kita dibenarkan, kita diselamatkan dari murka Allah yang mengerikan itu, dari hukuman kekal yang menakutkan itu. Bapak Ibu Saudara, itulah alasan yang bisa membuat kita bisa selalu mengalami damai sejahtera Allah di setiap keadaan, di setiap situasi yang kita jalani hari lepas hari. Kita, Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita juga harus mengusahakan untuk hidup semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Baik dalam pikiran kita, baik dalam perkataan kita, maupun dalam tindakan kita. Tentunya dengan pertolongan dari Roh Kudus, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, mungkin hari-hari ini usaha yang kita jalani tidak selancar dulu sebelum ada COVID-19. Saat ini kita juga berteman tidak bisa sebebas dulu. Kita tidak bisa jalan-jalan, menikmati alam sebebas dulu. Bahkan mungkin ada di antara kita yang harus dengan terpaksa dirumahkan tanpa gaji karena bos kita juga mengalami kesulitan ekonomi. Kita merasa hidup ini asam sekali, pedas, bahkan mungkin pahit, Bapak Ibu Saudara. Kita menjadi takut, kita menjadi khawatir, kita menjadi gelisah hari-hari ini. Tetapi izinkanlah Bapak Ibu Saudara, damai sejahtera Allah itu tetap bertahta di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena kita tahu dan kita sudah mengalami pembenaran yang Tuhan Yesus kerjakan, yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita. Bahwa di dalam Kristus kita adalah orang-orang yang dibenarkan di hadapan Allah. Kita punya pengharapan akan mengalami dan menerima kemuliaan Allah yang kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, makasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Tolong kami ya Tuhan untuk senantiasa mengucap syukur, untuk senantiasa bisa merasakan damai sejahtera yang daripada Tuhan, meskipun lingkungan kami, kondisi di sekitar kami tidak memungkinkan kami untuk merasakan hal itu. Tetapi kami sungguh bersyukur karena di dalam Kristus kami adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Kami adalah orang-orang yang akan menerima kemuliaan Allah. Dan kami bukan lagi orang-orang yang akan menerima hukuman Allah, murka Allah, hukuman kekal yang mengerikan itu. Tolong kami Tuhan untuk terus menghidupi kebenaran firman Tuhan ini, sehingga hidup kami sungguh-sungguh berpadanan dengan Injil Kristus. Tolong kami Tuhan di sepanjang hari ini, biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan, segala sesuatu yang kami lakukan hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.
kebaikanmu, bukan karena fasih lidahmu, bukan karena kekayaanmu. Kau dipilih, kau dipanggilnya, bukan karena kelebihanmu, bukan karena baik rupamu, bukan karena kecakapanmu. Kau dipanggil, kau dipakainya. Bila kau dapat, itu karenanya